Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Bradlin Chandra BP 19120025, Putri Dwi Fani Caniago 19120026, Badriatan Indra 19120027, Aulia Latifah 19120028. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai merancang dan mengelola saluran pemasaran yang terintegrasi. Saluran pemasaran dan jaringan nilai. Saluran pemasaran atau marketing channels merupakan sekelompok organisasi yang saling bergantung, mempunyai beragam fungsi, serta terlibat dalam pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Sebagian besar produsen membutuhkan saluran pemasaran guna menjual produk atau jasanya sampai ke pengguna akhir. Arti penting saluran. Sistem saluran pemasaran atau marketing channel system merupakan sekelompok saluran pemasaran tertentu yang digunakan oleh sebuah perusahaan, dan keputusan tentang sistem ini merupakan salah satu keputusan terpenting yang dihadapi manajemen. Peran utama saluran pemasaran adalah mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan yang menguntungkan, tidak hanya melayani pasar, namun juga harus membentuk pasar. Strategi mendorong versus menarik pemasaran. Pertama, strategi dorong atau push strategi, yaitu mencangkup usaha produsen atas tenaga penjualan dan uang promosi perdagangan yang berguna untuk membujuk perantara menerima, mempromosikan, dan menjual produk tersebut kepada pengguna akhir. Yang kedua, strategi tarik atau pull strategi, yaitu produsen menggunakan iklan, promosi, dan bentuk komunikasi lain untuk meyakinkan konsumen agar meminta produk dari perantara, sehingga mendorong perantara memesan produk tersebut. Dapat digunakan nilai loyalitas merek tinggi dan keterlibatan yang tinggi dalam kategori tersebut. Konsumen mampu menerima perbedaan antar merek, dan konsumen sudah memilih merek sebelum pergi ke toko. Perkembangan saluran. Sistem saluran pemasaran berkembang sesuai dengan fungsi, peluang, dan kondisi lokal, ancaman dan peluang yang muncul, sumber daya dan kapasitas perusahaan, faktor-faktor lain. Saluran hibrida. Perusahaan yang berhasil saat melipat gandakan jumlah kunjungan ke pasar, atau saluran hibrida atau hybrid channels di wilayah pasar. Perusahaan yang mengelola saluran hibrida harus memastikan bahwa saluran-saluran tersebut bekerja sama dengan baik dan menyesuaikan diri dengan cara pelaksanaan bisnis yang disukai setiap pelanggan sasaran. Beberapa karakter fitur-fitur integrasi saluran. Yang pertama, kemampuan untuk memesan produk secara online dan memilih di lokasi eceran yang nyaman. Yang kedua, kemampuan untuk mengembalikan produk yang dipesan secara online ke stok pengecer terdekat. Ketiga, hak untuk menerima tawaran, diskon, dan promosi berdasarkan total pembelian online dan offline. Memahami kebutuhan pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen untuk memilih saluran adalah faktor harga, pilihan produk, kenyamanan pilihan saluran, dan juga tujuan belanja mereka, atau ekonomi, sosial, atau eksperimental. Seperti halnya produk adanya segmentasi dan pemasar yang menerapkan berbagai jenis saluran, begitu juga dengan konsumen yang harus disadari memiliki perbedaan dalam kebutuhan selama proses pembelian. Ada 3 tipe pembelanja. Yang pertama, pelanggan jasa atau berkualitas, yaitu pelanggan jasa atau berkualitas yang paling memperhatikan keragaman dan kinerja produk di toko serta jasa yang disediakan. Yang kedua, pelanggan harga atau nilai, yang paling cermat membelanjakan uang mereka dengan bijak. Yang ketiga, pelanggan dengan hubungan yang dekat. Pelanggan dengan hubungan yang dekat adalah pelanggan yang terutama mencari toko yang sesuai untuk diri mereka atau anggota kelompok di mana mereka ingin menjadi anggotanya. Pembeli dibagi menjadi 1 dari 4 kategori. Yang pertama, pembelanja berdasarkan kebiasaan, membeli dari tempat yang sama dengan cara yang sama sepanjang waktu. Yang kedua, pencari kesepakatan bernilai tinggi, yaitu mengetahui kebutuhan mereka dan banyak melakukan penyelidikan saluran sebelum membeli dengan harga serendah mungkin. Yang ketiga, pembelanja yang mencintai keragaman, mengumpulkan informasi di banyak saluran, memanfaatkan layanan sentuhan tinggi, kemudian membeli di saluran favorit mereka tanpa memperhatikan harga. Yang keempat, pembelanja dengan keterlibatan tinggi, mengumpulkan informasi di semua saluran, melakukan pembelian di saluran biaya murah, tetapi memanfaatkan layanan pelanggan dari saluran sentuhan tinggi. Jaringan nilai.
Perencanaan rantai permintaan atau demand chain planning merupakan pandangan rantai pasokan pada sebuah perusahaan melihat pasar sebagai titik tujuan dan sampai pada pandangan linear tentang aliran. Perusahaan sebagai pusat jaringan nilai atau value network, yaitu sebuah sistem kemitraan dan aliansi yang diciptakan perusahaan untuk menyediakan, menambah, dan menghantarkan penawarannya. Peranan saluran pemasaran. Saluran pemasaran melaksanakan tugas memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Hal itu untuk mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari orang-orang yang membutuhkan atau menginginkannya. Tingkat saluran. Yang pertama, saluran pemasaran konsumen, yaitu A. Saluran nol tingkat terdiri dari produsen yang menjual langsung ke pelanggan akhir. Contohnya, penjualan dari pintu ke pintu, arisan, pesanan surat, pemasaran lewat telepon, penjualan lewat TV, penjualan lewat internet, dan toko milik produsen. B. Saluran tingkat mengandung satu perantara penjualan. Mengandung satu perantara penjualan seperti pengecer. C. Saluran dua tingkat mengandung dua perantara dalam pasar konsumen. Biasanya pedagang grosir dan pengecer. D. Saluran tingkat mengandung tiga perantara seperti pedagang, grosir, pedagang besar, pengecer. Yang kedua, saluran pemasaran industri. Tingkat 0 atau zero level channel atau saluran pemasaran langsung, produsen, pelanggan, industri. B. Tingkat 1 atau produsen distributor industri, pelanggan industri. Yang ketiga, tingkat 2, produsen perwakilan produsen, distributor industri, pelanggan industri. D. Tingkat 3, produsen cabang penjualan produsen, distributor industri, pelanggan industri. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Dindandra. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai saluran aliran terbalik. Beberapa strategi dalam saluran aliran terbalik ini, yang pertama, menggunakan kembali produk atau kemasan. Contohnya seperti tong berisi bahan kimia yang dapat diisi ulang. Yang kedua yaitu memperbaiki ulang produk. Contohnya seperti ponsel sirkuit atau komputer. Yang ketiga, mendaur ulang produk seperti kertas. Yang keempat, membuang produk dan kemasan limbah. Perantara aliran terbalik merupakan pusat penukaran produsen dan kelompok komunitas. Sedangkan perantara tradisional merupakan perantara minuman ringan, spesialis pengumpulan sampah, pusat daur ulang, broker daur ulang sampah, dan gudang pemprosesan pusat. Selanjutnya, saluran tingkat jasa. Saluran pemasaran tidak terbatas pada distribusi barang fisik. Produsen jasa dan ide juga menghadapi masalah membuat jasa mereka tersedia dan dapat diakses oleh populasi sasaran. Sekolah mengembangkan sistem diseminasi pendidikan dan rumah sakit mengembangkan sistem penghantaran kesehatan. Institusi ini harus menemukan agen dan lokasi untuk menjangkau populasi yang terbesar atau tersebar di sebuah wilayah. Baiklah, beberapa rancangan sistem saluran pemasaran. Di antaranya yaitu yang pertama, menganalisis kebutuhan konsumen, yang kedua, menentukan tujuan saluran, yang ketiga, mengidentifikasi saluran utama, yang keempat, mengevaluasi alternatif saluran utama. Selanjutnya, menganalisis tingkat pot jasa yang dimiliki pelanggan. Di antaranya yang pertama, ukuran lot merupakan jumlah unit yang diizinkan saluran untuk dibeli oleh pelanggan umum dalam suatu peristiwa. Misalnya, dalam membeli mobil untuk armadanya, Hertz lebih menyukai saluran dari mana mereka dapat membeli ukuran lot yang besar, sedangkan rumah tangga menginginkan saluran yang mengizinkan pembelian dalam ukuran lot sebesar 1. Yang kedua yaitu waktu tunggu dan waktu pengiriman. Rata-rata waktu tunggu pelanggan saluran untuk menerima barang. Pelanggan semakin menyukai saluran dengan pengiriman yang cepat. Yang ketiga, kenyamanan spasial atau kenyamanan spesial. Tingkat di mana saluran pemasaran membuat konsumen lebih mudah membeli produk. Contohnya, menawarkan kenyamanan spesial yang lebih besar daripada cartilage karena ada lebih banyak penyalur Chevrolet atau desentralisasi pasar Chevrolet yang lebih besar membantu pelanggan menghemat biaya transportasi dan pencarian dalam membeli dan memperbaiki mobil. Yang keempat, keragaman produk, yaitu rentang pilihan yang disediakan oleh saluran pemasaran. Biasanya, pelanggan lebih menyukai pilihan yang banyak karena semakin banyak pilihan semakin besar peluang untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. Yang kelima yaitu dukungan layanan, merupakan jasa tambahan seperti kredit, pengiriman, instalasi, perbaikan yang disediakan oleh saluran. Semakin besar dukungan jasa, semakin besar pekerjaan yang disediakan oleh saluran.
Terdapat beberapa identifikasi saluran alternatif. Yang pertama, jenis-jenis perantara. Perusahaan harus mengidentifikasi jenis-jenis perantara yang tersedia untuk melakukan pekerjaan saluran. Contohnya, perusahaan harus mencari saluran pemasaran inovatif. Median menjual 600.000 PC di Eropa, sebagian besar melalui promosi ledakan. Besar-besaran selama 1 atau 2 minggu di pasar swalayan Aldi. Kadang-kadang perusahaan memilih saluran baru atau saluran non-konvensional karena kesulitan biaya atau ketidakefektifan bekerja dengan saluran yang dominan. Keunggulan adalah bahwa perusahaan akan menghadapi persaingan yang lebih sedikit sepanjang gerakan awal ke saluran ini. Yang kedua yaitu jumlah perantara. Perusahaan harus memutuskan jumlah perantara yang digunakan pada setiap tingkat saluran. Ada 3 strategi yang tersedia. Yang pertama yaitu distribusi eksklusif. Sangat membatasi jumlah perantara. Distribusi eksklusif memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Contohnya yaitu seperti showroom mobil, factory outlet, dan restoran waralaba. Yang kedua itu distribusi selektif, merupakan suatu metode distribusi yang menyalurkan produk barang atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Di antara distributor atau pengecer akan terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara, teknik, dan strategi masing-masing. Contohnya yaitu produk elektronik, produk kendaraan bermotor, sepeda, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu distribusi intensif. Produsen menempatkan barang atau jasa di sebanyak mungkin gerai. Strategi ini biasanya digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tinggi konsumsi yang sangat tinggi. Itulah strategi yang tersedia. Selanjutnya itu yang ketiga, syarat dan tanggung jawab anggota saluran. Setiap anggota saluran harus diperlakukan dengan hormat dan memberikan peluang bagi saluran tersebut untuk menghasilkan keuntungan. Di antaranya, kebijakan harga mengharuskan produsen menentukan daftar harga serta jadwal diskon dan insentif yang dilihat perantara sebagai suatu yang adil dan mencukupi. Yang kedua, kondisi penjualan. Kondisi penjualan mengacu pada syarat pembayaran dan jaminan produsen. Sebagian produsen memberikan diskon tunai kepada distributor yang melakukan pembayaran di muka. Produsen juga dapat memberikan jaminan atau penurunan harga kepada distributor atas barang yang rusak. Garansi atas penurunan harga memberikan insentif kepada distributor yang membeli jumlah yang lebih besar. Selanjutnya yaitu hak teritorial distributor. Mendefinisikan wilayah distributor dan syarat di mana produsen akan mewaralabakan kepada distributor lain. Distributor biasanya berharap menerima penghargaan secara penuh untuk semua penjualan di wilayahnya, baik mereka yang menjual maupun distributor lainnya. Yang terakhir itu layanan dan tanggung jawab bersama. Harus disebutkan dengan seksama, terutama dalam waralaba dan saluran agen eksklusif. MC Donald menyediakan bagi waralaba sebuah bangunan, bantuan promosi, sistem pencatatan, pelatihan, serta administrasi umum dan bantuan teknis. Sebagai gantinya, waralaba diminta untuk memenuhi standar perusahaan untuk memfasilitasi fisik, kerjasama untuk program promosi baru, melengkapi informasi yang diminta, dan membeli persediaan dari pemasok yang telah ditentukan. Selanjutnya itu mengevaluasi alternatif utama. Masing-masing alternatif saluran perlu dievaluasi terhadap yang pertama, kriteria ekonomi. Masing-masing alternatif saluran akan menghasilkan tingkat penjualan dan biaya berbeda pula. Analisis ekonomi bagi saluran ini yaitu memperkirakan berapa banyak penjualan yang akan dihasilkan oleh tenaga penjualan perusahaan atau agensi penjualan. B. Memperkirakan biaya penjualan volume yang berbeda melalui masing-masing saluran. C. Membandingkan penjualan dan biaya. Yang kedua yaitu kriteria kendali dan adaptif. Perusahaan yang menggunakan agen penjualan akan mendapatkan masalah dalam hal pengendalian, ketidakstabilan, ketidakpastian, dan perubahan yang cepat pada pasar produk. Maka, produsen memerlukan struktur saluran dan kebijakan yang memberikan kemampuan tinggi untuk beradaptasi. Beberapa keputusan manajemen saluran. Yang pertama yaitu memilih anggota saluran. Perusahaan-perusahaan perlu memilih anggota-anggota salurannya secara cermat, sehingga dapat menentukan karakteristik yang membedakan perantara yang lebih baik untuk memfasilitasi pemilihan anggota saluran. Yang kedua yaitu dilatih. Perusahaan-perusahaan perlu merencanakan dan melaksanakan program pelatihan yang cermat bagi perantara mereka. Yang ketiga, dimotivasi. Perusahaan perlu
harus mempelajari secara berkala dan mengubah susunan salurannya. Tidak satupun saluran pemasaran akan tetap berjalan efektif sepanjang siklus hidup produk tersebut seluruhnya. Integrasi dan sistem saluran sistem pemasaran vertikal. Terdapat dua sistem integrasi dan sistem saluran sistem pemasaran. Yang pertama, sistem pemasaran vertikal terdiri atas tiga, yaitu yang pertama, rantai sukarela disponsori pedagang grosir. Pedagang grosir mengelola rantai sukarela pengecer independen untuk membantu mereka menstandarisasi praktik penjualan dan menghasilkan keekonomisan pembelian untuk bersaing dengan organisasi rantai yang lebih besar. Yang kedua, kooperasi pengecer. Pengecer mengambil inisiatif dana membentuk entitas bisnis baru untuk melaksanakan perdagangan grosir dan mungkin beberapa produksi. Yang ketiga, organisasi waralaba. Pewaralaba dapat menghubungkan beberapa tahap urutan dalam proses produk didistribusi. Beberapa bentuk bisnis waralaba yang pertama yaitu waralaba pengecer yang disponsori produsen. Kedua, waralaba pedagang grosir yang disponsori produsen. Yang ketiga, waralaba pengecer yang disponsori perusahaan jasa. Sistem yang kedua yaitu sistem pemasaran horizontal. Sistem pemasaran horizontal adalah sistem di mana dua atau lebih perusahaan yang tidak berhubungan menyatukan sumber daya atau program untuk mengeksploitasi peluang pemasaran yang muncul. Sistem pemasaran multisaluran. Pemasaran multisaluran terjadi ketika perusahaan menggunakan dua atau lebih saluran pemasaran untuk menjangkau satu atau lebih segmen pelanggan. Dengan menambah saluran perusahaan, mendapatkan tiga manfaat, diantaranya meningkatkan cakupan pasar, biaya saluran yang lebih rendah, dan lebih banyak penjualan yang lebih sesuai dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya, konflik kerjasama dan persaingan. Konflik saluran terjadi ketika suatu tindakan anggota saluran mencegah saluran lain dalam mencapai tujuannya. Koordinasi saluran terjadi ketika anggota saluran disatukan untuk meningkatkan tujuan saluran. Kebalikan dengan tujuan mereka sendiri yang mungkin berlawanan. Beberapa jenis konflik dan persaingan. 1. Konflik saluran vertikal. Konflik antara tingkat yang berbeda dalam saluran sama. Contohnya, General Motors mengalami konflik dengan penyalurnya dalam usaha menerapkan kebijakan layanan dan penetapan harga. Yang kedua, konflik saluran horizontal. Konflik antar anggota pada tingkat yang sama di dalam saluran. Contohnya, terwaralaba pizza A mengeluh tentang terwaralaba pizza A lain berlaku curang terhadap bahan dan memberikan pelayanan buruk. Yang ketiga, konflik multisaluran. Konflik ini terjadi ketika produsen menentukan dua atau lebih saluran yang menjual ke pasar yang sama. Konflik ini terutama sangat kuat ketika anggota salah satu saluran mendapat harga lebih rendah. Beberapa penyebab konflik saluran: A. Ketidakselarasan tujuan. B. Peran dan hak yang tidak jelas. C. Perbedaan persepsi. D. Ketergantungan perantara pada produsen. Mengelola konflik saluran. Ketika perusahaan menambah saluran, perusahaan menanggung terciptanya konflik saluran yang beberapa bisa bersifat membangun, tapi juga bisa menciptakan disfungsional. Tantangannya adalah bukan menghilangkan konflik, tapi mengelolanya dengan lebih baik agar bersifat membangun dan mengarah pada adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan. Manajemen konflik yang efektif salah satunya adalah penerapan tujuan supraordinat. Anggota saluran menyetujui tujuan dasar yang mereka cari bersama, baik tujuan bertahan hidup, pangsa pasar, atau kepuasan pelanggan. Mereka melakukan ini ketika saluran menghadapi ancaman dari luar. Langkah yang bermanfaat adalah membuat kontrak antara dua atau lebih saluran. Harapannya, agar peserta akan semakin menghargai sudut pandang pihak lain. Selanjutnya yaitu dimensi dan kanibalisasi. Pemasar juga harus berhati-hati menjaga indikasi merek. Mereka melalui saluran yang tidak tepat. Hal ini terutama terjadi pada merek mewah yang sekarang sering dibangun berdasarkan eksklusivitas dan layanan yang disesuaikan untuk pribadi. Citra merek akan turun ketika mereka menjual terlalu banyak produk mereka di saluran diskon. Contohnya, Swatch bekerja keras menghindari ilusi citra produknya. Segmen bisnis Swatch yang memiliki pertumbuhan paling besar adalah factory outlet yang menjual produk yang sudah dihentikan produksinya atau sudah lama dengan diskon 25%. Barang-barang yang tidak terjual tidak diturunkan harganya, tetapi dikirimkan ke factory outlet yang jaraknya 60 mil dari toko pembicaraan. Baiklah, sekian dari materi kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.